Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Delvita, NIM 2519151 dari kelas PTIK 4D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan suatu kasus mengenai sistem terdistribusi, yang mana kasus yang saya ambil yaitu mengenai blockchain untuk keamanan transaksi elektronik perusahaan finansial teknologi. Sekarang ini jenis bisnis online mulai banyak tumbuh di Indonesia, yaitu finansial teknologi, atau lebih dikenal dengan sebutan fintech Indonesia. Tujuan bisnis ini adalah untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi, dan juga meningkatkan literasi keuangan. Tidak sedikit perusahaan teknologi yang ada di Indonesia berada dalam posisi rentan akan serang kriminal cyber karena rendahnya level keamanan. Bergerak di industri jasa teknologi keuangan, ada suatu PT dituntut untuk dapat memastikan kehandalan, efisien, dan keamanan dari transaksi online agar tidak merugikan konsumen. Keamanan berperan penting dalam pembentukan kepercayaan untuk mengurangi kekhawatiran konsumen tentang penyalahgunaan data pribadi dan data transaksi yang dapat rusak dengan mudah. Ketika suatu tahap keamanan diterima dan sesuai dengan ekspektasi konsumen, maka konsumen mungkin akan bersedia untuk membuka informasi personal mereka dan akan melakukan transaksi dengan rasa aman. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya menjaga privasi informasi pelanggan dan memastikan keamanan data untuk melindungi dan meningkatkan reputasi perusahaan dan hubungan dengan pelanggan serta untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, pada kasus ini saya menemukan sebuah kasus di perusahaan finansial teknologi, sebut saja yaitu PT XYZ, merupakan perusahaan startup digital yang bergerak di bidang fintech yang didirikan oleh 3 orang founder dengan latar belakang pendidikan berbeda-beda. Nah, PT ini berdiri kira-kira tahun 2015, memfokuskan pada usaha dompet digital untuk aset digital atau lebih dikenal dengan sebutan cryptocurrency. Nah, keunggulan utama dari cryptocurrency ini seperti Bitcoin, Ripple, dan yang lainnya dibanding mata uang tradisional adalah kecepatan dan kemudahan pengiriman kemanapun di seluruh dunia. Bahkan mata uang digital ini dapat menjadi alternatif kartu kredit untuk membeli barang secara online. Untuk membangun produk finansial yang inovatif, PT ini menggunakan teknologi kriptografi dan protokol internet seperti blockchain. Blockchain ini apa? Blockchain ini adalah semacam buku besar terdistribusi yang aman menggunakan proses konsensus untuk menyelesaikan transaksi. Nah, dengan teknologi ini, orang dimanapun dapat mempercayai satu dengan yang lainnya, dapat melakukan transaksi secara langsung, dan kepercayaan ini dijamin bukan oleh industri besar, tapi oleh kolaborasi melalui kriptografi dan kode cerdas. Nah, transaksi menggunakan teknologi blockchain ini bersifat peer-to-peer, artinya di mana sebuah data dapat dipindahkan dari suatu pengguna ke pengguna lain tanpa bantuan pihak ketiga untuk memprosesnya. Keuntungan lain yang dapat dimanfaatkan teknologi blockchain ini adalah perusahaan tidak harus bergantung pada satu server karena seluruh transaksi akan replikasi ke seluruh jaringan sehingga terhindar dari berbagai bentuk penipuan karena adanya data yang dimodifikasi, server down, maupun adanya kejahatan peretasan akun pengguna. Nah, cara kerja dari blockchain ini cukup sederhana. Nah, kita ambil saja contoh misalnya uang. Biasanya tidak disimpan di satu lokasi pusat, namun biasanya terdistribusi di dalam buku besar global yang menggunakan kriptografi tingkat tinggi. Ketika suatu transaksi terlaksana, maka data transaksi ini akan dikirim secara global ke jutaan komputer. Di luar terdapat sekelompok orang yang disebut miners yang memiliki kekuatan komputerisasi yang besar, 10 hingga 100 kali lebih besar dari Google di seluruh dunia. Setiap 10 menit, sebuah blok tercipta dan punya data seluruh transaksi dari 10 menit terakhir. Miners ini bekerja dan berusaha memecahkan berbagai masalah. Mereka saling bersaing. Miners pertama yang menemukan solusi dan berhasil memvalidasi blok akan mendapat hadiah dalam bentuk mata uang digital. Blok tersebut terhubung dengan blok sebelumnya dan blok sebelumnya lagi untuk membuat rangkaian blok. Teknologi ini sudah pasti aman daripada sistem komputer yang ada sekarang, karena semua transaksi bersifat transparan dan bisa dicek oleh semua orang sehingga kredibilitasnya terjamin. Bergerak di industri jasa teknologi keuangan, PT ini dituntut untuk dapat memastikan kehandalan, efisien, dan keamanan dari transaksi online agar tidak merugikan konsumen. Nah, PT ini menerapkan beberapa prinsip. Ada 3 prinsip keamanan sistem yang diterapkan. Yang pertama itu confidentiality, bahwa keamanan dan privasi pelanggan itu penting. Data dan informasi yang dikumpulkan di PT ini sangat terjaga kerahasiaannya.
Tapi ketika sudah menyangkut masalah hukum, maka perusahaan akan tunduk pada hukum yang berlaku. Kita ambil saja contoh perusahaan teknologi besar di Amerika. Ketika smartphone hasil produksinya digunakan oleh terduga teroris akan dibuka untuk keperluan penyidikan, pihak perusahaan tidak akan bersedia untuk membuka kode penguncinya. Karena hal ini tentu saja justru menghambat penyelesaian suatu kasus. Bagaimanapun wajib hukumnya untuk menyampaikan data dan informasi apapun bila hal tersebut dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat luas. Dijelaskan lebih lanjut, data dan informasi yang nantinya terkumpul menjadi sebuah big data memang akan ada kemungkinan menjadi sarana komoditi, namun komitmen PT ini akan menjaga privasi data pelanggan itu dengan memilih data dan informasi tertentu saja yang akan dibagi, misalnya data pola penjelajah pelanggan saat menggunakan aplikasi. Nah, yang kemudian prinsip yang kedua yang diterapkan oleh blockchain ini adalah integrity. Untuk upaya pencegahan dari akses yang tidak sah, PT ini menerapkan sistem login menggunakan autentikasi username dan password untuk masuk ke dalam sistem. Tidak hanya itu, PT yang juga menerapkan metode enkripsi dalam proses transaksi dan ke depan akan memperlakukan digital signature sebagai tanda keabsahan suatu transaksi. Teknologi blockchain ini diadopsi sebagai teknologi untuk memastikan keamanan transaksi karena dapat menghindarkan dari berbagai bentuk penipuan yang disebabkan adanya data yang dimodifikasi atau peretasan akun pengguna. Nah, untuk prinsip yang ketiga itu availability. PT ini menjamin ketersediaan data dan informasi saat diakses oleh pelanggan. Prosedur yang digunakan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi adalah dengan menggunakan multi-server. Pada prinsipnya, teknologi blockchain muncul untuk merevolusi teknologi dengan sistem kerja yang lebih instan, transparan, dan efisiensi tanpa perlu bergantung pada server yang tersentralisasi. Namun untuk saat ini, guna meminimalisir terjadinya risiko ketika satu server down dan taat pada peraturan pemerintah yang menghendaki bahwa server-server yang digunakan sebagai data center berlokasi di Indonesia, maka PT ini tetap menggunakan dua server. Satu cloud server digunakan sebagai server operasional yang berlokasi di luar Indonesia, dan satu server cadangan sebagai data center berlokasi di Indonesia. Prosedur-prosedur yang diterapkan oleh PT X ini dapat menjamin keamanan data dan informasi memang sudah mendapatkan teknologi keamanan sistem level tinggi. Hingga saat ini merasa belum perlu melakukan konsolidasi dengan vendor keamanan jaringan di luar tim yang dibentuk perusahaan. Hal ini juga dikarenakan biaya operasionalnya semakin melambung apabila harus melakukan konsolidasi dengan pihak ketiga. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan serta dampak kejahatan cyber menjadi perhatian pemerintah. Peningkatan literasi keamanan dan penetrasi online menjadi salah satu program dalam implementasi peta jalan commerce ini. Jadi PT ini sudah melakukan kebijakan privasi sebagai bentuk perjanjian kesepakatan penerapan keamanan dengan pelanggannya. Namun, PT tidak secara khusus memberikan edukasi kepada pelanggan agar memahami pentingnya prosedur keamanan. Ini dikarenakan sasaran pelanggan adalah generasi milenial yang memang sudah menyadari pentingnya keamanan dalam bertransaksi di internet. Jadi kesimpulannya adalah teknologi blockchain ini dibangun untuk memecahkan masalah pembelajaran ganda dan memverifikasi transaksi tanpa otoritas server pusat. Teknologi ini mampu mencegah adanya perubahan atau pemalsuan transaksi sehingga pengguna dapat melakukan perdagangan langsung satu sama lain secara aman. Sistem buku besar yang terdistribusi dan transparansi ini kiranya dapat juga menjadi solusi untuk bisa diterapkan pada pencatatan transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah guna meminimalisir adanya upaya tindak korupsi. Demikianlah hasil presentasi mengenai sebuah kasus yang dapat saya sampaikan. Apabila ada terlebih atau kurang, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.